Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan datang beribadah kepada Dia. Mari persiapkan hati kita untuk benar-benar kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hari ini adalah hari kesukaan besar di mana kita boleh bertemu, menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami merindukan jamahan-Mu. Kami ingin memberi yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Sebab setiap anugerah-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebentar, biarlah puji-pujian yang kami naikkan, hati yang kami berikan kepadamu, boleh menjadi persembahan yang kudus, harum, dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita rasakan setiap kasih setia Tuhan. Setiap keindahan yang Allah beri dalam hidup kita. Haleluya. Oh, kami rasakan Tuhan. Kami rasakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hati-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur, amin, menyembah-Mu di dekat. Mari nikmati Dia pagi ini. Haleluya. Diam di hadirat. Mari saya jemput kita berdiri bersama-sama. Rasakan setiap kasih setia Tuhan. Beri yang terbaik. Haleluya. Dengan hadir. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, amin. Ku rasakan, haleluya, dan indahnya
hadirat-Mu Tuhan, kami angkat tangan kami, haleluya, dan mari naikkan ucapan syukur kita pagi ini, menyembah-Mu dengan kasih-Mu, diam di haleluya, ku kami rasakan kasih-Mu Tuhan, dan kita dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, menyembah-Mu dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Haleluya, oh, kami rasakan, amin, kami rasakan dan penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, amin, diam di hadirat-Mu Tuhan, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur kepadamu, penuhi dengan diam di hadirat, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Ya Bapa, diam di bersyukur, dan ku bersyukur, menyembah-Mu, haleluya, dengan kasih, amin, amin. Hanya Bapak Ibu saja, mari angkat suaramu sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, amin, diam di hadirat
terbaik bagi kami rasakan Tuhan dari nyatakan kekudusan dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu di dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat. Beri Dia pujian dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu dan saya yang pagi hari ini mau memuji dan membesarkan nama Tuhan? Lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Haleluya. Mari sorakan pagi hari ini. Engkau bisa menikmati setiap kasih setia Tuhan. Dia tidak berubah dalam hidup kita. Amin. Mari memuji Dia. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat apa Bapak Ibu? Amin. Sebagai penolong, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang. Oh, puji Tuhan, Dia bagi kita tempat perlindungan. Amin, haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam sangat terbukti. Amin. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu baik. Sekali lagi, Allah itu bagi kita. Puji Tuhan, amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Allah itu bagi kita tempat yang merasakan pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu. Sebagai penolong dalam sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan, sekalipun, puji Tuhan, sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Amin. Sebab tangan Tuhan selalu, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Sebab tangan Tuhan selalu. Sekali lagi, sebab tangan Tuhan selalu menopang. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Haleluya.
perlindungan dan kekuatan bagi kita. Amin. Bersama Yesus kita akan tetap terus lakukan perkara yang besar. Beri kemuliaan buat nama Dia, Dia Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari tetap bersukacita pagi hari ini. Nikmati setiap anugerah Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang amin. Bersama Yesus ada untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Saya lihat mata Bapak Ibu bersinar-sinar. Saya merasakan ada anugerah Tuhan di tempat ini pagi ini, amin. Siapa yang percaya kalau bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara yang besar? Engkau boleh angkat tangan kananmu, engkau boleh katakan aku menerima mujizat pagi hari ini, haleluya. Ayo siap berdiri bersama-sama, kita pujikan pujian ini bersama Yesus. Kita lakukan perkara yang besar, haleluya. Mari jangan berdiam saudara, beri yang terbaik buat Dia. Oh haleluya, puji Tuhan, amin ya. Bersama Yesus lakukan bersama Yesus tidak ada, amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk siapa saudara? Untuk masalahmu, untuk masalah kita. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat. Oh Yesus tabib yang ajaib. Dia apa? Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Lebih bersukacita lagi pagi ini, haleluya. Bersama Yesus, amin ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang, amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita. Yesus anak domba, Yesus anak domba Allah, juru selamat. Yesus, haleluya. Yesus tabib yang Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Haleluya. Yesus anak domba, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat. Yesus, Yesus tabib yang. Ayo Bapak Ibu, jangan berdiam, kau menerima mujizat pagi ini, amin. Dia sekali lagi bersama Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat. Yesus, Yesus tabib yang. Dia apa? Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Kita bisa menikmati setiap anugerah Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kita percaya bukan dengan apa yang kita lihat, tapi kita percaya janjinya digenapi dalam hidup kita. Mari rasakan setiap kasih setia Tuhan. Lewat kebenaran-kebenaran firman yang kau dengar, itu akan menumbuhkan imanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Kekuatan di hidupku
Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidup kami Tuhan. Puji Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Puji Tuhan. Ku dapat di dalam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau teguhkan hati kami. Mari kita berdiri. Hati tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Terima kasih buat firman-Mu dalam hidup kami. Itu yang selalu menuntun kami dan menjadi kekuatan dalam kami Tuhan. Kekuatan di hidup kami dapat di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam. Kau teguhkan hati kami. Kau teguhkan hati. Puji Tuhan. Tiada yang mustahil bagi. Kekuatan di hidupku Tuhan, amin. Kekuatan di hidupku kami dapat di dalam-Mu, amin. Ku dapat di dalam. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Mustahil bagi. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, tiada pernah percaya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Kami percaya, amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Hanya kaum wanita saja. Mari dengan mengangkat tanganmu kaum wanita. Sebab aku kaum wanita. Amin. Dengar apa yang kau katakan pagi hari ini. Dengar doamu sedang didengar oleh Tuhan. Sekarang kaum pria, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi. Kami percaya, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Haleluya, haleluya. Oh, sama-sama percaya bukan karena melihat, haleluya, namun karena firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ajaib.
Tuhan kami. Ubah. Kemukan suaramu. Allah mendengar di tempat ini. Angkat suara saudara lebih lagi. Sebab aku percaya. Bukan karena kami melihat. Dia lama-lama. Dia lama-lama. Haleluya. 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 Kami naikkan suara kami di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu pendengaran akan firman Allah itu yang menimbulkan iman kami kepada Tuhan. Dan kami percaya dengan apa yang kami dengar bahwa Yesus kami tidak pernah berubah. Kami siapkan hati kami pagi hari ini. Kami yakin bahwa firman-Mu ya dan amin, dan akan terus digenapi di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu sebentar yang kami menyampaikan firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman Allah yang disampaikan akan membangkitkan iman kami dan menguatkan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersukacita hari ini. Ada sukacita hari ini? Yes, puji Tuhan. Saya juga sangat bersukacita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala percayakan saya untuk menyampaikan firman sekitar bulan lalu. Tetapi saya karena begitu padat jadwal, ada urusan organisasi dan lain sebagainya, saya tidak bisa menyampaikan firman. Dan hari ini saya sangat senang kalau saya punya kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Baiklah, inilah judul kita pada pagi hari ini. Ini bukan orkes dangdut ya. Judulnya Di Mabuk Cinta gitu kan ya. Wah, Om Hani ini senengnya dangdut. Enggak. Cuma kebetulan judul-judulnya aja. Yang lalu apa? Sing full senyum gitu. Pernah ingat ya waktu lihat truk gitu kan, kita harus, oh sebagai anak Tuhan harus full senyum. Kemudian sekarang Di Mabuk Cinta gitu kan ya. Hari ini kita akan membahas tentang cinta. Wih. Anak-anak muda seneng gak ini bahas tentang cinta? Yang belum menikah ada yang datang gak pagi hari ini? Ada kan ya? Seneng gak sih kira-kira kalau kita bahas cinta? Menarik gitu kan ya? Cinta adalah salah satu topik yang paling menarik untuk dibawa di ibadah pemuda seperti itu. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan yang sudah menikah Om Hani? Bagaimana dengan yang sudah punya anak? Atau bahkan sudah punya cucu atau cicit? Cinta masih menarik gak dibahas ya? Harus menarik dong. Hidup ini kalau nggak ada cintanya, rasanya seperti makan sayur tanpa garam, bener kan ya? Seperti itu. Jadi hidup ini harus selalu dipenuhi dengan cinta. Kalau kita nggak punya cinta yang membara dalam hidup kita ini akan terasa hambar. Nah, cinta seringkali membuat kita nggak sadar. Ya, makanya ada sebuah istilah yang seperti saya katakan, dimabuk cinta. Zaman Bapak Ibu remaja saat itu,
pasti pernah mengalami namanya dimabuk cinta gitu kan ya, kasmaran. Tulis surat, kirim, seminggu nunggu, belum dibales-bales gitu kan ya, udah bingung. Dibales nggak ya, tahu-tahu nggak dibales. Atau dibales tapi tulisannya tidak menyukakan kita seperti itu, langsung patah hati. Kalau zaman sekarang istilahnya bukan dimabuk cinta. Anak-anak sekarang menyebutnya dengan namanya bucin. Tahu bucin? Apa anak-anak muda bucin? Budak cinta ya kan. Nah, jadi setiap manusia pernah mengalami yang namanya dimabuk cinta atau budak cinta. Nah, jadi kalau orang sedang jatuh cinta, dia itu seperti orang mabuk. Artinya apa? Nggak sadar. Kayak orang mabuk nih, nggak sadar. Makanya dikatakan mabuk cinta. Atau ada juga yang seperti budak. Artinya udah deh aku lakuin apa aja demi mendapatkan cintaku gitu kan ya. Dia rela melakukan apa aja, makanya disebut budak cinta. Dan cinta ini selalu menarik untuk dibicarakan. Bahkan artis idola saya pada saat saya masih kecil gitu kan ya. Artis impian saya adalah pernah menyanyikan sebuah lagu tentang cinta. Namanya Agnes Monica. Kira-kira ada yang sama-sama seperti saya ngefans Agnes Monica? Lagunya apa lagunya? Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Gitu kan ya. Ya cinta kadang gak ada logika. Seperti itu. Itulah cinta seperti itu. Bahkan ada sebuah pepatah yang mungkin gak enak banget disebutkannya. Tapi kalau saya kasih clue mungkin Bapak Ibu Saudara tahu. Bintang 3, kucing rasa coklat. Apa itu? Ya tahulah jawabannya ya. Kalau orang udah jatuh cinta, bintang 3 kucing itu rasanya coklat seperti itu. Jadi cinta itu sangat-sangat bisa membuat orang mabuk kepayang, kemudian menjadi budak dan lain sebagainya. Nah, bahkan Alkitab pun juga membahas tentang cinta. Khususnya di kitab Kidung Agung gitu kan ya. Percintaannya dibahas di sana. Kitab yang jarang diulas di gereja, sepertinya nggak enak diulas. Tapi hari ini kita akan ambil satu ayat, walaupun kita nggak baca penuh, tapi saya tertarik dengan satu kalimat yang tertulis di Kidung Agung gitu ya. Saya nggak tuliskan ayatnya, tetapi penggalan dari ayat itu berkata seperti ini. Cinta kuat seperti maut. Cinta kuat seperti maut. Jadi di sini saya mengerti bahwa cinta itu punya kekuatan yang sama dengan maut. Ngerti nggak? Saat kita sedang menghadiri sebuah pemberkatan nikah gitu ya, pemberkatan nikah di gereja, mungkin ada sanak saudara kita atau kita sedang ngunduh mantu atau kita sendiri yang sedang mengucapkan janji nikah. Ada sebuah janji yang diucapkan, yang poinnya adalah saat berkata setia sampai akhir atau sampai maut memisahkan kita. Benar ya? Pernikahan orang Kristen sampai maut memisahkan kita gitu kan ya. Nah, sebuah janji nikah ini kalimatnya sampai maut memisahkan kita. Jadi artinya maut itu kuat, bisa memisahkan segala sesuatu yang diikat oleh Allah sekalipun. Itu maut. Tetapi cinta itu juga kuat, bisa mengikat segala sesuatu. Hebat, cinta ini bisa menyatukan segala sesuatu, maut bisa memisahkan segala sesuatu. Jadi baik cinta atau maut, dia punya kekuatan yang sama. Saya mengerti kalimat ini, luar biasa banget ini cinta. Nah, bagi sebagian orang yang cintanya bersambut, cinta itu bisa menjadi support system. Ini gak hanya tentang pasangan ya. Tentang kita dengan teman, atau tentang kita dengan anak kita, atau orang tua kita. Saat anak-anak kita menyambut cinta kita, itu jadi support system kita. Kita bisa bersemangat. Tapi saat cinta kita ditolak atau tidak bersambut, itu bisa menjadi sebuah penghancur yang luar biasa. Orang bisa patah hati, orang bisa kehabisan daya. Karena apa? Karena cintanya tidak bersambut. Sampai-sampai ada satu kalimat yang di film, saya sangat hafal. Kalimatnya bunyinya gini, dari dulu beginilah cinta. Apa? Deritanya tiada akhir ya. Yang generasi-generasi saya ke atas tahu. Mungkin zaman sekarang nggak banyak filmnya. Itu filmnya Sun Gokong. Dari dulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Oke, kita akan baca ayat karena kita sedang mendengar firman Tuhan. Kita nggak sedang dengar stand up komedi. Kita akan baca ayat sama-sama dalam 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ketiga. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga.
Lagi pula oleh, oke saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ini adalah kisah di mana Daud kepingin membangun rumah bagi Allah. Tetapi Allah bilang enggak, bukan kamu yang bangun. Tanganmu penuh darah. Yang akan membangun adalah anakmu Salomo. Dan saat Daud mengerti itu, Daud berpikir, Salomo belum punya pengalaman. Dan dia akan membangun rumah Allah, rumah bagi Allah. Ini sebuah pekerjaan berat, ini sebuah tanggung jawab berat. Jadi Daud, dia menyiapkan segala sesuatu. Uang yang sudah dikumpulkan oleh bangsa Israel, uang yang didapat sama-sama itu dikelola oleh Daud. Dibelikan semua peralatan-peralatannya, dibelikan semua bahan-bahannya. Sehingga saat nanti Salomo membangun bait Allah, sudah tersedia bahan-bahan yang terbaik. Itu hikmat dari Daud seperti itu. Nah, tetapi kita lihat setelah itu di ayat ini kita juga baca di ayat yang ketiga, nggak berhenti di situ. Daud bahkan dengan emas dan perak kepunyaannya sendiri, dia berikan untuk tambahan membangun rumah Allah. Ya, itulah cinta. Cinta bisa membuat seseorang bertindak ekstra. Cinta bisa membuat orang bertindak lebih dari yang sewajarnya. Dan cinta yang dialami oleh Daud, saya juga yakin ini juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya tahu dari mana, sudah pengalaman. Saya melihat bagaimana kita bergotong royong mendirikan rumah Tuhan ini. Bukan untuk kemegahan kita, tapi karena cinta kita sama Tuhan. Gak masuk akal loh bangunannya bisa berdiri seperti ini. Berapa yang kita keluarkan? Ini semua karena cinta Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Dan bahkan saat-saat ini pun kita sedang mengumpulkan dana Natal. Dengan cepat Bapak Ibu Saudara bergotong royong. Ini karena cinta kita kepada Tuhan. Kalau gak cinta gak mungkin. Situasi ekonomi sedang gak enak. Semua sedang mengalami yang namanya tekanan ekonomi. Tetapi Bapak Ibu Saudara mau bergotong royong untuk apa? Untuk merayakan Natal. Berarti Bapak Ibu Saudara cinta sama Tuhan. Saya sangat mengapresiasi jemaat-jemaat GBD Alpha Omega. Apa yang Bapak Ibu tabur, pasti Tuhan akan sediakan tuayan untuk setiap taburan itu. Oke, hari ini kita sedang membahas cinta. Tapi bukan cinta akan rumah Tuhan ini yang kita bahas. Ya ada nyambung-nyambungnya, tetapi bukan, saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ayo berikan semua, enggak. Tapi ada satu cinta lain yang akan kita bahas, yaitu dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Lihat, ada kalimat cinta di situ. Dari seorang yang bernama Demas. Apa yang dicintai? Yang dicintai adalah dunia. Dan saat Demas mencintai dunia, ada lanjutannya. Demas meninggalkan aku. Ini tulisan Paulus. Jadi kita tahu Demas itu siapa? Demas adalah seorang pelayan Tuhan. Temennya Paulus. Kalau Paulus ngelayani kemana, Demas ngikut. Di beberapa tempat Demas ngikut. Tapi di satu titik, Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Demas sudah gak ada sama aku. Demas sudah meninggalkan aku. Karena apa? Karena Demas telah mencintai dunia. Wow. Walaupun seorang pelayan Tuhan dekat dengan Paulus yang kaya pengalaman. Ternyata seorang Demas, seorang pelayan Tuhan masih bisa terpikat dengan kenikmatan dunia ini. Siapa sih yang gak pernah sekalipun terpikat dengan keindahan dunia atau kenyamanan yang dunia tawarkan ini? Dunia bisa tawarkan banyak hal yang menarik. Dunia bisa seolah-olah ini loh, ayo aku manjakan kamu dengan segala yang dia punya. Tetapi begitu kita terpikat dengan dunia ini, resikonya besar. Resikonya besar. Kita bisa meninggalkan Tuhan karena kita mencintai dunia ini. Jadi setiap kali saya baca ayat ini, saya itu sangat tertegur gitu ya. Saya selalu diingatkan, ini benar-benar jadi sebuah alarm yang berbahaya bagi saya. Alarm reminder yang terus berbunyi dengan kencang, yang ngingetin saya untuk terus berkaca. Haniel, ingat lagi gimana hidupmu. Ayo cek lagi gimana hidupmu.
Gimana pelayananmu? Apakah kamu fokusnya benar? Apakah dasar pelayananmu benar, motivasimu benar sebagai seorang pelayan? Ataukah engkau terlalu mencintai dunia? Atau mulai mencintai dunia? Hati-hati, kalau kamu mencintai dunia kamu bisa bergeser meninggalkan aku. Itu terus menjadi alarm dan pengingat buat saya. Dan saya juga berharap ayat ini menjadi peringatan buat setiap kita yang mendengar, baik secara onsite ataupun online, siapapun Anda. Alarm ini sedang berbunyi. Apakah sebagai anak Tuhan, Anda dengan tulus mencintai Tuhan, atau Anda datang sama Tuhan karena Anda punya kebutuhan-kebutuhan dunia yang Anda harapkan pada Tuhan? Kita perlu tahu, karena dunia ini begitu bahaya, tawarannya begitu bahaya, begitu menarik, begitu bisa menggoda seseorang. Kita perlu tahu kenikmatan apa saja yang dunia coba tawarkan. Belajar dari mana? Kita akan belajar dari keindahan dunia yang iblis coba tawarkan sama Yesus. Ngerti kan ya ceritanya? Iblis pernah menawarkan keindahan dunia sama Yesus. Jadi saat mengawali pelayanannya, Yesus mengawali dengan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan saat dia lagi lapar-laparnya nih gitu kan ya, iblis pernah muncul. Iblis mencoba untuk menawarkan keindahan dunia kepada Yesus. Yesus, ini gitu ya. Kita akan lihat apa saja yang coba dunia tawarkan pada Yesus. Yang pertama adalah Matius 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Wih, orang lagi lapar-laparnya kan ya. Puasa 40 hari 40 malam, lapar, disuruh mengubah batu menjadi roti. Dan lagian ini bukan perkara yang sulit untuk Yesus kerjakan. Ini bukan perkara yang sulit. Yesus pernah memecah-mecah roti dari 5 roti 2 ikan jadi makanan untuk 5.000 orang. Pernah tercatat juga memberi makanan untuk 4.000 orang. Pernah juga mengubah air menjadi anggur. Ini bukan perkara yang sulit untuk Yesus lakukan. Kalau Yesus, oh iya enak nih roti, wah langsung dia buat roti, wah bikin gampang. Langsung dia makan. Seperti itu. Nah tetapi kenapa iblis mencoba menawarkan roti kepada Yesus? Roti ini gak hanya mencakup keinginan. Tetapi ini sudah bicara tentang sebuah kebutuhan. Benar? Ini bicara tentang makanan. Siapa sih di sini yang gak butuh makanan? Jadi roti ini bukan sekedar keinginan. Tetapi roti ini bicara tentang kebutuhan seseorang, kebutuhan manusia. Dan hal pertama yang dunia coba tawarkan adalah ini, kebutuhan. Ini adalah hal pertama yang dunia coba tawarkan, kebutuhan. Dan iblis dia selalu mengingatkan kepada manusia bahwa Haniel, ingat kamu punya kebutuhan, kamu punya anak. Kemudian sapa disenggol, pak ingat kamu punya kebutuhan. Iblis selalu nyenggol kebutuhan anak-anaknya. Itulah cara kerja iblis. Dan banyak orang tinggalkan Yesus, tinggalkan Tuhan karena apa? Karena kebutuhan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan itu dia tinggalkan Tuhan karena karirnya, mengejar karir. Atau dia tinggalkan Tuhan, tinggalkan kebenaran demi apa? Demi mendapatkan cuan yang lebih banyak. Udah deh hidup bener nanti aja bisa bertobat. Yang penting sekarang cuan dulu. Seperti itu. Kalau sudah menyentuh kebutuhan hidup, ini berbahaya. Kalau seseorang gak punya dasar cinta yang kuat sama Tuhan, seseorang dengan mudah bisa berpaling. Jadi kebutuhan ini disenggol dulu. Dan kalau kita gak punya dasar yang kuat, kita dengan mudah berpaling. Nah, tetapi Yesus gak bisa tersentuh dengan hal ini. Bagaimana supaya kita gak bisa terpikat juga dengan tawaran dunia? Kita lihat cara Yesus menjawab. Di Matius 4 ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wih, kira-kira jawaban ini ampuh gak buat iblis? Ampuh, iblis udah gak bilang udah deh, makan aja gak apa-apa. Gak apa-apa, enggak, iblis gak bilang gitu. Iblis menyerah dengan pertanyaan pertama atau sodoran pertama. Tetapi
Justru seringkali kita sebagai manusia, kita yang gak puas dengan jawaban ini. Logika kita bilang, makan firman Tuhan bisa kenyang. Ini hidup di dunia loh. Om Hani, emang hidup di dunia makan apa? Makan firman Tuhan, kenyang. Nanti kalau saya sakit siapa yang ngobatin? Ya, sebenarnya dari perkataan Yesus ini kita bisa belajar hal yang menarik. Ini saya buatkan quotes buat Bapak Ibu Saudara. Oke. Hidup ini bukan soal mencukupi kebutuhan jasmani saja. Hidup ini juga tentang mencukupi kebutuhan roh. Siapa yang di sini yang datang pagi hari ini atau siapa yang sedang menonton cuma tubuhnya saja? Angkat tangan. Rohnya sedang di rumah atau sedang jalan-jalan di mall? Ada? Enggak ada. Di dalam tubuh kita ini menyatu tubuh, jiwa dan roh. Atau jangan-jangan ada roh saja yang datang, tubuhnya enggak ada? Ada kalau itu ya, tapi kita enggak bahas itu. Nah, masalahnya kita sedang berpikir bahwa di dalam tubuh kita enggak cuma tubuh aja yang punya keinginan. Seperti halnya tubuh jasmani ini yang pengen makan, pengen disenengin gitu kan ya. Kalau capek pengen dipijet gitu kan ya. Roh kita juga punya kebutuhan yang yang juga menuntut untuk dicukupi. Dan kalau kita hanya fokus pada kebutuhan jasmani saja, ingat, roh kita lama-lama lemah, mengecil. Udah akhirnya tubuh kita dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat. Nah, jadi sangat berbahaya kalau kita hanya fokus pada keinginan-keinginan jasmani saja. Kenapa kita nggak boleh dikuasai oleh keinginan-keinginan memuaskan tubuh? Kita lihat di Bilangan 11 ayat yang keempat sampai yang keenam. Bilangan 11 ayat yang keempat sampai yang keenam. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Lombok, brambang, jeruk nipis, kunyit, ya semualah ya. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Pada akhirnya Tuhan memang mengabulkan permintaan mereka. Ini adalah bangsa Israel ya. Bangsa Israel dipelihara dengan makan apa? Mana. Wih, roti dari surga loh. Gak mengandung kolesterol, gak mengandung triglycerid, gak mengandung asam urat, pokoknya sehat. Tapi bangsa Israel bilang, wah, aku ingat sama daging, enak itu. Mana Tuhan, makan mana terus bosen. Walaupun pada akhirnya Tuhan kasih daging sama orang-orang ini, tapi Tuhan juga menghukum mereka. Pada saat daging itu masih di mulut mereka, belum selesai ditelan, mereka kena hukuman dan mereka binasa. Binasa karena ketidakpuasan. Jadi pada umumnya manusia itu gak pernah puas Bapak Ibu Saudara. Pada umumnya ya, ini pada dasarnya. Kecuali manusia yang sudah berkembang, bertumbuh. Tetapi pada dasarnya manusia punya sifat tidak pernah puas. Contohnya, awal kita berjalan kaki. Jalan, wah semangat pergi, bekerja. Diselip sama orang naik sepeda ontel. Bruak gitu kan ya. Wih enak ya naik sepeda. Gak capek jalan gitu kan ya. Terus sudah dapat sepeda, tiba-tiba diselip sama sepeda motor. Goyang gitu kan dia. Wih, enak ya kalau punya motor. Kerja lagi, ngejar motor. Dapat motor, wih, diselip sama mobil pickup. Bus, bawa barang banyak. Wah, enak ya kalau punya mobil pickup, kerjaanku bisa cepat maju ini, cepat berkembang. Wah, ada punya mobil pickup. Selip lagi sama mobil-mobil yang mewah. Wus, kepingin lagi. Akhirnya sukses punya mobil mewah, makan di restoran, ngelihat kakek nenek, makan sama anak-anaknya, kumpul keluarga besar, ada cucu-cucunya, sederhana, restoran yang sederhana, sedang saling menyuapi, sedang saling bercerita, kemudian mereka tersadar bahwa kemewahan bukanlah sesuatu yang dicari selama ini. Manusia tidak pernah puas. Kebutuhan mereka sebenarnya mereka kira adalah kemewahan, ternyata enggak.
Dan dari situ kita bicara memuaskan diri tidak akan pernah ada habisnya. Kita lihat ayat ini Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yes, ini sulit, tapi ini jawabannya. Ini jawabannya. Makanya Tuhan bilang manusia gak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari perkataan Tuhan, seperti itu. Dari sini kita ngerti bahwa kita harus hidup oleh roh. Kalau roh itu bertumbuh, dia akan memimpinmu kepada kebenaran. Dia yang akan menolong mengatur hidupmu menjadi baik. Kalau kita kasih makan jasmani bahaya. Dari sini kita mengerti bahwa bicara tentang kebutuhan, kunci kemenangan kita adalah hidup oleh roh. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menang terhadap tawaran pertama, yaitu kebutuhan hidup, kunci kemenangannya gitu ya, kunci kemenangannya itu adalah hidup oleh roh. Kita akan lihat yang kedua dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di ayat ini saya tertarik dengan satu kalimat atau satu penggalan ini. Jika engkau anak Allah. Wih, Yesus ditantang loh. Kalau tadi disenggol kebutuhannya, sekarang Yesus ditantang. Wih, katanya anak Allah nih. Bener enggak? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Engkau akan ditatang sama malaikat-malaikatnya. Seperti itu. Jika engkau anak Allah. Kalimat ini digunakan iblis untuk memancing Yesus agar Yesus terusik harga dirinya. Terusik dulu harga dirinya. Supaya Yesus membuktikan dirinya, ini loh aku, itu tujuannya iblis. Jadi hal kedua yang iblis tawarkan atau usik adalah keakuan seseorang. Keakuan seseorang. Seringkali harga diri kita terusik dengan apa? Dengan omongan orang lain. Seringkali manusia itu hidup untuk apa? Untuk menuhin gengsinya loh. Untuk menuhin gengsinya. Supaya apa? Supaya dapat pengakuan dari orang lain. Wah, kamu hebat ya. Wah, rasanya seneng banget dapat tepuk tangan dari orang lain. Eits, hati-hati. Jangan bangga dengan tepukan tangan. Nyamuk aja mati sama tepukan tangan. Jadi gak boleh bangga dengan tepukan tangan. Nah, tahu gak kenapa tadi cerita pertama ada orang yang jalan kaki itu kemudian lihat sepeda kepengen, orang naik sepeda lihat sepeda motor kepengen, sepeda motor lihat mobil kepengen, naik mobil lihat mobil mewah kepengen. Kenapa? Kenapa? Tahu gak kira-kira? Sebenarnya semua diawali oleh kebutuhan. Wih, butuh bekerja tepat waktu, datang lebih cepat, butuh menaikkan memperlebar pekerjaan, butuh kendaraan yang lebih support untuk transportasi dan lain sebagainya. Sebenarnya awalnya kebutuhan, tetapi nggak berhenti sampai kebutuhan. Itu bergeser menjadi kebutuhan akan pengakuan diri. Wah, kamu udah sukses ya, membuktikan diri lebih dari orang lain. Ini loh aku, siapa yang dulu ngeremehin aku. Makanya banyak orang berkata gini, pembalasan terbaik adalah saat kita bisa membuktikan diri kita lebih baik dari orang yang sedang berkata itu. Itu cara dunia, pembuktian diri. Kita nggak perlu termakan dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang yang membuktikan diri ini cuma pengen dapat pengakuan orang lain. Yesus nggak termakan dengan umpan iblis ini, nggak termakan. Bagaimana bisa? Kita lihat jawaban Yesus. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini menarik. Yesus sedang menghubungkan sebuah keakuan atau harga diri dengan mencobai Tuhan. Kenapa Yesus menghubungkan keakuan dengan mencobai Tuhan? Perhatikan, orang yang sedang mencari keakuan diri, orang yang sedang mencari pengakuan orang lain, dia akan mudah terusik dirinya
dengan omongan-omongan, dengan ya dikomporin dikit gitu kan ya, gampang kena gitu kan. Dan orang yang terusik harga dirinya ini, orang akan mulai bertanya tentang eksistensi Allah dalam dirinya. Bener nggak janji Allah? Oh iya ya, jangan-jangan Allah nggak ada nih, gitu. Jangan-jangan nggak ada. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari perkataan Yesus ini? Dari perkataan Yesus kita bisa belajar bahwa hidup ini bukan untuk mencari keakuan diri, enggak. Tetapi hiduplah untuk mengakui eksistensi Allah. Kita nggak perlu hidup untuk cari pengakuan diri. Justru kita harus hidup untuk mengakui eksistensi Allah dalam hidup kita. Yesus sedang mengajarkan bahwa orang yang mengikuti harga diri akan membuat dirinya bertanya-tanya tentang eksistensi Allah. Kenapa Allah nggak memenuhi standarku ya? Aku kan pengen ini, pengen itu, aku kan juga mau seperti ini gitu kan ya. Katanya Tuhan sumber berkat dan lain sebagainya. Dan hal itu akan menjadi celah bagi iblis untuk mengikat kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi kita ikut Allah, ini kita ikut Allah, tapi standarnya yang kita pakai kenikmatannya dunia. Hati-hati, kita cari Tuhan, tapi tujuan kita dunia. Jadi kita sering kali menuntut Tuhan, mengejar Tuhan, tanya eksistensi Tuhan, memberkati kita untuk apa? Untuk kita punya standar dunia yang dipandang hebat. Hati-hati, hati-hati. Orang akan didorong untuk mempertanyakan banyak hal. Wih, bener gak ya Tuhan itu berkuasa? Bener gak ya Tuhan itu penyembuh? Aku sakit kok gak sembuh-sembuh? Aku sudah ikut Tuhan lama kok kerjaanku juga gini-gini saja. Keluargaku kok berantakan. Udah deh pakai cara yang lain aja, Tuhan udah gak bisa menolong. Seringkali saat kita hidup untuk mencari pengakuan orang lain, kita bertanya tentang eksistensi Allah. Dan itu yang membuat kita akhirnya mencari cara yang dunia bisa berikan untuk memenuhi apa? Memenuhi standar kita, memenuhi kepuasan kita. Kita akan lihat ayat ini, Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini luar biasa banget. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sedang bicara tentang hal kekhawatiran. Dan Yesus katakan cari dulu kerajaan Allah. Dari sini kita tahu bahwa saat kita sedang berhadapan dengan keakuan diri kita, kunci kemenangan kita yaitu kejar kebenaran. Kejar kebenaran. Kejar kebenaran. Jangan kejar keakuan, tapi kejar kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, ini tawaran terakhir iblis kepada Yesus. Matius 4 ayat 8 sampai yang ke-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, apa hal ketiga yang coba iblis tawarkan? Iblis tawarkan kekuasaan. Iblis tawarkan kekuasaan. Sebagai penguasa dunia gitu kan ya, dia berusaha menawarkan kekuasaan kepada Yesus. Tapi sebagai gantinya, iblis minta Yesus menyembah dia. Menyembah iblis ini. Nah, kalau baca ayat ini saya ini ketawa sendiri gitu loh. Kalau tadi baca di ayat yang awal tadi itu saya tertampar kan ya, Han, jaga fokusmu, jaga motivasimu. Tapi kalau baca ayat ini saya ketawa. Saya mikir iblis ini goblok atau gak punya otak gitu ya. Nawarin Yesus dengan apa? Dengan keindahan dunia. Loh, yang bikin dunia ini siapa? Tuhan, Allah. Dan Yesus ada di sana. Dan bahkan kalau kita bilang oke deh, itu kan dulu. Sekarang keindahan dunia pun gak akan bisa menandingi keindahan sorga. Tapi iblis coba tawarkan itu kepada Yesus. Kekuasaan. Kekuasaan. Padahal bumi dan segala isinya itu milik Yesus. Ya sih, itu kalau kita pikir pakai akal sehat. Tetapi kalau kita melihat realita, iya sih. Tapi kenyataannya
Banyak loh anak Tuhan yang bisa tinggalin Tuhan karena ditawari sebuah kekuasaan. Gitu kan ya. Ini adalah tawaran tertinggi yang iblis coba tawarkan pada Yesus. Iblis berikan semua yang dia punya, yang dia bisa berikan. Kekuasaan. Ini bukan lagi soal mendapat pengakuan diri dari orang lain loh. Bukan. Tetapi bagaimana seseorang bisa menguasai sesuatu atau mungkin bahkan menguasai orang lain. Iblis berusaha membuat manusia haus akan kekuasaan. Itu yang iblis coba tawarkan. Tapi Yesus, dia nggak bisa kena dengan umpan iblis ini. Dia nggak termakan umpan iblis. Kita akan belajar bagaimana Yesus menjawab. Dalam ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Apa yang bisa kita pelajari dari ucapan Yesus ini? Kita lihat hal ini. Hidup ini bukan tentang menjadi penguasa, tetapi hidup ini tentang menguasai diri sendiri. Tangkap, hidup ini bukan bagaimana menjadi penguasa, tapi hidup ini bagaimana tentang kita menguasai diri sendiri. Kenapa? Kenapa kok kita diajari untuk menguasai diri? Bahkan penguasaan diri adalah satu buah dari Roh Kudus kita ya. Salah satu efek dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita adalah menguasai diri. Kenapa kita perlu menguasai diri? Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kita perlu menguasai diri? Ya karena hal ini. Tanpa penguasaan diri, kita nggak akan bisa tenang, kita nggak akan bisa berdoa. Dan kalau kita nggak bisa berdoa, berarti kita nggak bisa datang menyembah Tuhan. Dan itu kesempatan buat iblis tawarin, udah deh nyembah aku aja, tak kasih semuanya. Seperti itu. Makanya kita harus bisa menguasai diri kita. Sampai saya tuliskan hal ini karena ini penting banget. Kuasailah dirimu atau iblis yang akan menguasai dirimu. Kalau engkau tidak punya penguasaan diri dari Roh Kudus itu, iblis loh yang akan menguasai dirimu. Bahaya, bahaya. Jadi kunci kemenangan menghadapi kekuasaan ini, tawaran kekuasaan adalah penguasaan diri. Gak usah berusaha menguasai hidup orang lain, menjadi yang terhebat dan lain sebagainya, ambisinya seperti itu. Kalau Tuhan percayakan gak apa-apa, tapi kalau itu jadi ambisi kita, bahaya. Berambisilah menguasai dirimu. Kita perhatikan cara iblis dia tawarkan dunia kepada Yesus itu seperti apa. Jadi iblis dia selalu mengajak Yesus untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Perhatikan. Pertama saat Yesus lagi lapar, Yesus tawarin apa tadi yang pertama? Tawarin apa? Yang dengar firman Tuhan yang nangkep pasti tahu dong. Tawarin apa? Roti, mereknya apa? Nggak ada mereknya ya. Jadi pada saat pertama Yesus lapar ditawarin roti. Udah ini kebutuhanmu gitu kan ya. Ini kebutuhanmu nih Tuhan. Ini Yesus dia gitu kan gitu. Coba deh. Tetapi saat gak berhasil dia diajak naik. Ayo naik ke bubungan bait Allah. Gitu ya. Yesus diajak naik ke bubungan bait Allah. Tinggi gitu kan. Dari situ dia bisa melihat, wih bait Allah megah. Disuruh menjatuhkan diri. Suruh menjatuhkan diri. Kemudian gak berhasil lagi. Diajak ke tempat yang sangat tinggi. Dan di situ terlihat semua kemegahan dunia. Wah, kalau ini menarik nih. Gitu kan ya. Itu udah yang paling menarik yang dunia tawarkan. Kemudian Yesus disuruh untuk menyembah iblis. Jadi poinnya iblis menggiring kita supaya kita saat hidupnya lebih tinggi lagi kita digoda lagi. Dan semakin tinggi kehidupan kita, hati-hati. Tawarannya semakin menggoda. Tawarannya semakin berat. Semakin tinggi, tawaran itu akan semakin menarik bagi apa? Bagi daging ini. Bukan berarti kita gak boleh punya tempat yang tinggi, enggak loh ya. Tuhan yang akan angkat kita menjadi kepala, itu kan doa kita, itu permintaan kita sama Tuhan. Tetapi kalau kita di atas berarti
kewaspadaan kita harus lebih lagi. Karena semakin tinggi kita, tawarannya akan semakin menarik bagi daging kita. Dimulai dari kebutuhan, lanjut keakuan, lanjut lagi kekuasaan. Dan manusia ini gak pernah puas. Jadi kebutuhan aja gak cukup, akan minta tentang keakuan. Dan keakuan saat dia dapat pengakuan orang lain, itu gak cukup. Dia akan mencoba menguasai. Manusia gak pernah puas, selalu menuntut lebih. Tetapi kisah ini menarik banget. Saya yakin Yesus pasti gak akan kalah sama iblis. Tetapi saya sangat bersyukur kisah ini dimulai pada saat pelayanan Yesus, di mana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Mungkin saat itu iblis berpikir, wah ini Yesus lagi lemah nih. Aku cobain deh, pasti gampang diperdaya. Tetapi kenyataannya berbeda. Puasa ini adalah langkah awal yang Tuhan contohkan untuk kita meraih kemenangan. Karena apa? Oh ini yang tadi ya, maaf kelewat. Iblis sering bawa seseorang ke tempat yang lebih tinggi, tetapi di sana iblis akan tawarkan sesuatu yang sangat berbahaya seperti itu. Nah kita lanjut lagi. Nah, kenapa Yesus mengawali dengan puasa? Karena Yesus sedang mengajar bahwa puasa itu mengandung kuasa. Gak jauh beda kan tulisannya? Dampaknya juga. Puasa itu mengandung kuasa. Berpuasa itu bukan cuma nahan gak makan. Dulu kalau ada acara youth, terus ada doa puasa pelayan. Wah kami anak-anak youth itu kumpul di rumahnya salah satu. Kadang di rumah saya, kadang di rumahnya Pastor Irfan ya, dia di Jakarta sekarang. Atau di rumahnya Edwin, atau dimanapun di rumahnya Hengki. Ngapain? Main PS dari jam buka puasa sampai tutup puasa. Tujuannya apa? Aduh lapar, udah main PS aja deh supaya nggak lapar gitu gantian. Jadi puasa pada saat itu kami nggak ngerti ya cuma nahan lapar. Tetapi puasa itu nggak cuma menahan lapar. Puasa itu menahan keinginan daging. Perhatikan, ini seperti sedang mengekang mulut binatang liar. Tubuh kita umpamakan seperti seekor binatang yang liar. Yang buas, yang pengen memangsa, yang haus darah seperti itu. Penuh dengan keinginan. Dengan berpuasa berarti kita sedang mengekang tubuh ini dan berusaha menjinakkan tubuh ini dari liar menjadi jinak, lulut. Kalau Tuhan panggil Haniel, datang ya Tuhan gitu. Nah, hidup ini seperti sedang menjinakkan tubuh yang liar seperti itu. Nah, itu kenapa puasa menjadi hal yang menarik untuk kita bahas. Bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga menguasai tubuh ini dari segala keinginan jahatnya. Bahkan puasa itu juga diatur loh dalam peraturan bangsa Israel. Saat Allah mengatur peraturan-peraturan bagi bangsa Israel, puasa itu juga masuk. Ada di Bilangan 29 ayat yang ke-7, kita gak baca, cuma ini bukti bahwa Alkitab juga mengatur, Tuhan juga mengatur tentang puasa ini kepada bangsa Israel. Artinya puasa bukanlah hal yang remeh. Puasa merupakan salah satu cara Allah yang Allah ajarkan agar kita bisa mengerti dan taat sama kehendak Tuhan. Jadi berpuasa itu sama dengan menarik kuasa Allah. Kita akan lihat review khotbah kita. Ini. Jangan sampai dunia ini mengalihkan Tuhanmu. Nangkep ya? Kalau kita cinta sama Tuhan, kita bisa seperti Daud. Kita bertindak ekstra untuk Tuhan. Tapi saat dunia itu mengambil alih Tuhan dalam hidup kita, bahaya. Kita bisa seperti Demas. Kan kalau orang dunia ada lagu bilang, engkau mengalihkan duniaku atau apa gitu ya. Wih, dunia kita beralih kepada seseorang. Tapi ini bahaya. Dunia mengalihkan Tuhan. Bahaya banget. Jangan sampai dunia itu bisa mengalihkan Tuhanmu. Dan kita lihat, ini adalah kunci kemenangan yang kita pelajari hari ini. Apa yang dunia coba tawarkan? Yang pertama adalah kebutuhan. Saat dunia coba tawarkan kebutuhan kepada engkau, jawabannya adalah hidup oleh Roh. Kemudian saat dunia tawarkan keakuan atau pengakuan diri dari orang lain, ingat, kejar kebenaran bukan keakuan. Dan yang terakhir, saat dunia atau iblis tawarkan kekuasaan,
Nggak usah repot menguasai orang lain atau sesuatu. Tapi kuasailah dirimu, Tuhan yang akan angkat. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mau tunjukkan di slide yang pertama, mungkin bisa dibantu dari Kristo. Slide yang pertama tentang judul tadi. Tadi saya kelewatan. Bisa di skip dulu nggak apa-apa, nanti diklik yang slide pertama. Nah ini, oke. Ini saya sediakan QR code. Buat Bapak Ibu Saudara yang mau PowerPoint-nya bisa di save. Nanti bisa di capture atau dibaca-baca, saya sediakan waktu terlebih dahulu. Bagi yang mau scan pakai kamera, kemudian nanti akan masuk ke link. Nanti semua PowerPoint yang saya tampilkan ini bisa disimpan oleh Bapak Ibu Saudara. Semoga menjadi berkat buat kita semua, atau kalau mau di-share sama siapapun silakan. Dengan men-share firman Tuhan, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oke, saya undang semua pemain musik dan worship leader, singer untuk maju ke depan. Jangan sampai dunia itu mengalihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Katakan sama-sama. Berlalu sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Ditinggikan di setiap hati dan bangsa.
dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu. Sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu. Saya mengundang pendeta Faat untuk bisa berdoa untuk menutup firman Tuhan. Sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa, sampai namamu Di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. dari hatimu katakan sampai habis bumi berlalu Tuhan, Habis bumi tapi tetap cinta Engkau Yesus. sampai siang malam dan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa, sampai namamu ditinggikan Di setiap hati dan bangsa. kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kau katakan pagi hari ini, buktikan bahwa Engkau cinta. Sampai siang malam, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku pagi ini. Engkau sembah Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati kami pagi ini, Setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan mari sembah Dia Yesus yang mengasihi engkau. Mari sembah Dia. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Cintanya besar bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh terbukti cintamu bagi kami. Kami ada sampai detik ini, itu karena kasih, itu karena cintamu.
Tapi kami seringkali Tuhan gagal di dalam mengasihi Engkau. Seringkali kami menjauh karena kami dikuasai oleh keangkuhan kami, kebutuhan di dunia ini, bahkan kekuasaan. Pagi hari ini Engkau menjelaskan kepada kami harus hidup oleh Roh. Kamu harus kejar kebenaran. Ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, tolong setiap kami, agar cinta kami utuh di hadapan-Mu, agar cinta kami kepadamu senantiasa ada setiap hari. Segala pekerjaan setan yang menggagalkan cinta kami, bahkan menjauhkan kami dari kasih yang telah Engkau berikan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Pakai hidupnya, pakai masa mudanya dalam melayani Engkau, sehingga melalui hidup hamba-Mu sekeluarga banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus bekerja atas setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu. Kuat di dalam Tuhan, setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, silakan.